Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, gimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan, keceriaan, dan juga semangat dalam menjalani hari-hari. Sesuai yang sudah teman-teman lihat di layar, kita akan membahas mengenai gangguan kesehatan mental, yaitu gangguan bipolar, yang banyak orang mengira bahwa gangguan bipolar itu adalah kepribadian ganda. Padahal, kedua hal itu mempunyai kondisi yang berbeda loh. Kali ini, kami dari kelompok 8 mendapat kesempatan untuk membawakan materi tentang gangguan bipolar. Sebelum lanjut ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan diri dan juga memperkenalkan anggota kelompok. Saya Haninda Laksita Stiani sebagai moderator dan juga sebagai presentator pertama. Ada Agis Narwati sebagai presentator kedua. Ada Alifiana Syarifah sebagai presentator ketiga. Lalu ada Lutfia Azbi sebagai presentator keempat. Dan yang terakhir ada Muhammad Ari Mardiansyah sebagai presentator kelima. Bipolar bukanlah aib, yuk kita pahami pembahasannya. Gangguan bipolar merupakan gangguan mental yang menyebabkan perubahan suasana hati, energi, tingkat aktivitas, konsentrasi, serta kemampuan untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Kondisi pengidap berkisar pada periode perilaku yang sangat gembira atau bersemangat menjadi sangat sedih atau seperti putus asa. Nama lain dari gangguan bipolar itu sendiri adalah manik depresif. Orang dengan kondisi ini memiliki suasana hati yang tidak stabil, yaitu sangat cepat berubah dan bertolak belakang. Bahkan terkadang, ia akan merasa sangat aktif dan bersemangat, namun di lain sisi, ia akan merasakan tertekan dan depresi. Terjadinya perubahan suasana hati tanpa kendali ini dapat mengganggu seseorang dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari seperti bekerja, belajar di sekolah, atau bahkan menjalin hubungan dengan orang-orang di sekitarnya. Kemudian, terdapat fase-fase dalam gangguan bipolar. Yang pertama, fase mania, dan yang kedua, fase depresi. Pada periode mania atau naik, pengidapnya jadi terlihat sangat bersemangat, energik, dan juga berbicaranya cepat. Sedangkan pada periode depresi atau turun, pengidapnya akan terlihat sedih, lesu, dan juga hilang minat terhadap aktivitasnya sehari-hari. Berdasarkan perputaran episode suasana hati, ada sebagian pengidap gangguan bipolar yang mengalami keadaan normal di antara mania dan depresi. Ada juga yang mengalami perputaran cepat dari mania ke depresi ataupun sebaliknya tanpa adanya periode normal. Selain itu, ada juga pengidap yang mengalami mania dan depresi secara bersamaan. Contohnya, ketika pengidap merasa sangat berenergik, di saat bersamaan juga ia akan merasa sangat sedih dan juga berputus asa. Gejala ini dinamakan dengan periode campuran. Yuk kita kenali gejala-gejalanya lebih lanjut. Kepada Agisna, dipersilahkan. Baik, terima kasih Haninda. Selanjutnya saya akan menjelaskan tipe-tipe bipolar. Bipolar tipe 1. Orang dengan tipe ini biasanya mengalami suatu episode mania sangat bahagia yang kemudian berubah atau diikuti dengan episode depresi sangat sedih. Dalam kasus ini, perubahan suasana hati yang muncul akan sangat terlihat ketika orang tersebut sedang bahagia dan bersemangat sampai sedih dan depresi berat secara tiba-tiba. Episode mania adalah gangguan suasana hati yang membuat seseorang sangat bersemangat secara mental dan fisik. Saat episode ini terjadi, keputusan yang diambil kadang tidak rasional. Misalnya, menghabiskan uang untuk membeli benda-benda yang sebetulnya tidak dibutuhkan, melakukan kekerasan, atau bahkan pelecehan seksual. Episode mania umumnya berlangsung sekitar 1 minggu yang diiringi dengan episode depresi selama 2 minggu. Gangguan bipolar tipe ini mempengaruhi pria dan wanita secara setara. Sedangkan bipolar tipe 2, orang yang didiagnosis bipolar tipe 2 tidak akan mengalami episode mania, tetapi episode hipomania. Episode hipomania adalah bentuk mania yang tidak terlalu ekstrim, sehingga perubahan suasana hati tidak terlalu terlihat.
Meski sulit diketahui, orang-orang di sekitar pasien mampu mengenali perubahan tersebut. Episode hipomania ini biasanya akan bertahan paling lama selama 4 hari. Dibandingkan dengan pria, jenis gangguan mental ini lebih sering terjadi pada wanita. Siklotimia adalah suatu bentuk bipolar disorder dalam versi yang lebih ringan. Gejala siklotimia pun hampir mirip dengan bipolar disorder, yakni turut mengakibatkan perubahan suasana hati yang cepat dan dalam waktu yang singkat. Namun, yang perlu digarisbawahi, jika dibandingkan dengan bipolar disorder tipe 1 dan 2, siklotimia memiliki intensitas depresi dan episode hipomania yang lebih ringan. Mixed feature. Kondisi ini mengacu pada terjadinya gejala simultan dan polaritas suasana hati yang berlawanan selama episode mania, hipomania, atau depresi. Kondisi ini ditandai dengan energi yang tinggi, sulit tidur, dan pikiran yang tumpang tindih pada saat yang sama. Pengidap akan merasakan putus asa, mudah tersinggung, tidak memiliki harapan, bahkan keinginan untuk bunuh diri. Rapid cycle atau siklus cepat termasuk dalam salah satu di antara beberapa jenis gangguan bipolar yang tampak ketika pengidapnya mengalami berbagai atau lebih episode suasana hati dalam kurun waktu 12 bulan. Dengan catatan, seseorang baru bisa dikatakan memiliki gangguan bipolar jenis rapid cycle bila periode suasana hati yang dialaminya berlangsung selama beberapa hari. Perubahan suasana hati tersebut biasanya akan terus berganti dengan intensitas yang tidak menentu. Artinya, mereka bisa sangat bahagia, tidak terlalu bahagia, sangat sedih, bahkan tampak normal seperti tidak ada masalah. Wanita lebih beresiko mengalami kondisi ini dan siklus cepat meningkatkan potensi seseorang untuk bunuh diri. Terima kasih Olivia. Selanjutnya saya akan membahas mengenai gejala. Gejala pengidap gangguan bipolar fase mania bisa menunjukkan gejala seperti merasa sangat bersemangat, senang, atau mudah tersinggung, atau sensitif, merasa sangat gelisah, memiliki penurunan kebutuhan untuk tidur, kehilangan nafsu makan, berbicara dengan sangat cepat tentang banyak hal berbeda, merasa seperti pikirannya berpacu, berpikir bisa melakukan banyak hal sekaligus atau satu waktu, melakukan hal-hal berisiko yang menunjukkan penilaian yang buruk, seperti makan dan minum secara berlebihan, menghabiskan atau memberikan banyak uang, atau melakukan hubungan seks yang sembrono, merasa mereka sangat penting, berbakat, atau kuat. Sementara itu, gejala gangguan bipolar fase depresi bisa berupa merasa sangat sedih, hampa, khawatir, atau putus asa, merasa sangat gelisah, kesulitan tidur, bangun terlalu pagi, atau terlalu banyak tidur, peningkatan nafsu makan, dan penambahan berat badan, berbicara dengan sangat lambat, merasa tidak ada yang ingin mereka katakan, atau banyak lupa, kesulitan berkonsentrasi atau membuat keputusan, merasa tidak mampu melakukan bahkan hal-hal sederhana, memiliki sedikit minat pada hampir semua aktivitas, dorongan seks yang menurun atau tidak ada, atau ketidakmampuan untuk merasakan kesenangan, atau anhedonia, merasa putus asa atau tidak berharga, dan munculnya pikiran tentang kematian atau bunuh diri. Terima kasih. Sekian pembahasan dari saya. Selanjutnya kepada Lutfi Azmi dipersilakan. Terima kasih Ari. Selanjutnya saya akan membahas mengenai penyebab dan diagnosis. Penyebab adalah ahli pendapat kondisi ini disebabkan oleh ketidakseimbangan neurotransmitter atau zat pengontrol fungsi otak. Ada juga yang berpendapat bahwa gangguan bipolar berkaitan dengan faktor keturunan.
Beberapa faktor diduga bisa meningkatkan resiko seseorang terkena gangguan bipolar adalah mengalami stres, pengalaman traumatik, kecanduan minuman alkohol atau obat-obatan, memiliki riwayat keluarga dekat yang pengidap gangguan bipolar. Diagnosis adalah lebih lanjutnya mengenai kondisi sangat dibutuhkan sebab gejala gangguan bipolar mirip dengan kondisi lain seperti penyakit tiroid serta dampak dari kecanduan alkohol atau penyalahgunaan nafza. Pemeriksaan yang dilakukan dengan metode wawancara keluarga atau kerabat pengidap gangguan bipolar. Wawancara terkait gejala seperti sejak kapan dan berapa sering gejala muncul. Kemudian pengidapnya akan dirujuk psikiater atau dokter spesialis kesehatan jiwa. Psikiater akan melakukan beberapa pengamatan terkait pola bicara, berpikir, dan bersikap. Psikiater juga mungkin menanyakan riwayat penyakit keluarga, riwayat penyakit, hingga pola tidur. Pengidapnya juga mungkin akan diberikan kuesioner dapat diisi. Hasil pemeriksaan dirasa cukup, psikiater kemudian akan mengklasifikasikan kondisi seseorang berdasarkan Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder. Sekian pembahasan dari saya. Selanjutnya kepada Agisna dipersilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Lutfia. Di sini saya akan menjelaskan pengobatan bipolar. Tujuan pengobatan gangguan bipolar untuk menurunkan frekuensi terjadinya fase-fase mania dan depresi agar pengidapnya dapat hidup secara normal dan membaur dengan lingkungan. Selain memperbaiki pola hidup, penanganan biasanya mencakup pemberian obat-obatan yang dikombinasikan dengan psikologis. Yang pertama itu obat penstabil mood. Suasana hati yang berubah dengan cepat dapat dikendalikan dengan jenis obat ini. Contohnya lithium, natrium divalproex atau carbamazepin. Yang kedua, antipsikotik. Obat ini biasanya digunakan untuk mengatasi gejala kelainan jiwa seperti delusi, halusinasi, paranoia, dan gangguan pikiran. Golongan obat antipsikotik meliputi olanzapin, risperidone atau quepin. Yang ketiga, antidepresan. Obat ini digunakan untuk mengolah depresi. Penggunaan antidepresan kadang memicu episode mania sehingga harus diresepkan bersama dengan penstabil mood atau antipsikotik. Yang keempat, psikoterapi. Perawatan untuk pasien bipolar disorder dengan memberikan pemahaman mengenai perilaku negatif yang sebaiknya dihindari dan cara menggantikannya dengan perilaku positif. Yang kelima, strategi manajemen diri dan rehabilitasi. Pasien bipolar disorder yang kecanduan alkohol atau penggunaan obat-obatan terlarang sehingga harus diberikan perawatan dan dengan pengawasan serta keamanan yang lebih ketat dari dokter. Pasien juga dilatih untuk menjalani gaya hidup sehat seperti olahraga rutin, makan makanan bergizi, dan istirahat yang cukup. Nah, itu dia pembahasan mengenai gangguan bipolar. Perlu kita ketahui bahwa gejala bipolar tipe 1 dianggap lebih parah dibandingkan dengan bipolar tipe 2. Oleh karena itu, pasien dengan gangguan bipolar tipe 1 biasanya dianjurkan rawat inap di rumah sakit. Hal ini dilakukan untuk menghindari pasien melakukan hal-hal yang membahayakan dirinya maupun orang lain, sekaligus untuk terus memantau kondisinya. Sementara pasien dengan gangguan bipolar tipe 2 biasanya masih bisa ditangani dengan obat-obatan dan juga dukungan dari orang-orang di sekelilingnya. Hal yang bisa dilakukan adalah melakukan konsultasi rutin ke dokter, rajin minum obat dan juga mengikuti terapi, serta mengubah gaya hidup jadi lebih sehat demi meningkatkan kualitas hidup pasien. Maka dari itu, teman-teman boleh banget menceritakan apa yang kalian alami kepada keluarga, teman,
ataupun pada pasangan, sehingga kamu tidak akan merasa sendirian dan juga bisa segera mendapatkan penanganan. Dan juga, teman-teman harus segera berbicara dengan dokter jika gangguan bipolar menunjukkan tanda-tanda seperti: yang pertama, memunculkan gejala periode mood yang terjadi dalam jangka panjang. Yang kedua, memiliki pemikiran untuk bunuh diri. Yang ketiga, merasa agresif dan konfrontasional. Dan yang terakhir, kesulitan tidur dalam beberapa hari. Sekian pembahasan dari kami mengenai gangguan bipolar. Untuk itu, yuk kita tingkatkan kepekaan kita terhadap orang-orang di sekeliling kita supaya bisa sama-sama menghadapi ataupun mencegah gangguan bipolar maupun gangguan kesehatan mental lainnya. Terima kasih kami ucapkan kepada dosen pengampu mata kuliah psikologi umum, Ibu Weni Wulandari, atas waktu dan juga tenaganya yang telah mengajar kami selama ini. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menyimak. Tetap semangat dan juga jaga kesehatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.